Hidung kenapa sering mampet ya? Jangan-jangan aku terkena selah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Ya. Hai geng, seberapa seringkah kalian mengalami flu alias hidung mampet ini? Jika terlalu sering mengalami gejala ini, maka sepatutnya kita waspada nih geng. Seringkali kita menganggap flu adalah penyakit yang biasa. Padahal nih ya, bisa jadi ini kita sedang menderita bukan flu biasa, melainkan penyakit contohnya sinusitis. Apa itu penyakit sinusitis? Sinusitis sendiri adalah terjadinya peradangan di lapisan dinding sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, kemudian hidungnya tersumbat, kadang disertai nyeri di area wajah kita. Sinus sendiri merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak kita, gengs, yang terdiri dari rongga bagian belakang tulang dahi frontal. Nah, kemudian bagian dalam struktur tulang pipi yaitu maksilari, kedua sisi batang hidung atau dikenal dengan etmoidal, atau belakang mata nih, sphenoidalis. Berdasarkan durasi berlangsungnya, sinusitis sendiri terbagi menjadi 4 jenis nih gengs, yaitu sinusitis akut yang berlangsung selama 2 hingga 2 minggu paling sering ya terjadinya itu. Kemudian sinusitis subakut yaitu 4 sampai 12 minggu. Sinusitis kronis tentunya lebih dari 12 minggu hingga bisa menahun nih. Kemudian sinusitis kambuhan nih terjadi hingga 3 kali atau lebih dalam setahun. Penyebab penyakit sinusitis apa saja? Sinusitis sendiri disebabkan oleh yang namanya peradangan pada lapisan sinus. Nah, peradangan tersebut membuat sinus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan penyumbatan tentunya. Kondisi-kondisi berikut bisa menyebabkan sinusitis adalah yang pertama nih, virus. Virus flu sering mempengaruhi saluran hidung ini nih. Nah, letaknya ada di rongga sinus yang dekat dengan hidung. Hal ini memungkinkan virus dengan mudah nih dapat berpindah dari hidung ke rongga sinus, geng. Yang kedua, polip hidung. Polip sendiri merupakan daging kecil yang tumbuh di dalam rongga hidung. Salah satu penyebabnya adalah selaput lendir atau membran mukosa dari saluran hidung yang mengalami peradangan sehingga menumbuhkan polip. Ketiga, rinitis alergi. Terkadang rinitis sendiri dapat terjadi nih bersamaan dengan sinusitis. Itulah sebabnya mengapa keduanya kadang sering bertukar ya geng. Yang keempat, fibrosis sistik. Ini terjadi akibat penebalan mukos di berbagai bagian tubuh seperti rongga hidung dan juga paru-paru, geng. Yang kelima nih, infeksi gigi. Bakteri yang berkembang biak dan bersarang di dalam mulut, gigi, gusi dapat dengan mudah nih menyebar hingga ke rongga sinus sehingga timbullah peradangan pada sinus, geng. 6. Cacat bawaan. Hal ini disebabkan adanya kelainan pada bentuk tulang di rongga hidung. Hal ini juga sering disebabkan karena bentuk hidung yang bengkok alias tidak lurus nih, dikenal dengan septum deviasi. 7. Gangguan sistem imunitas tubuh. Seseorang dengan sistem imunitas tubuh yang rendah seperti penderita HIV, nah biasanya mereka juga rentan nih terkena dengan sinusitis. Ciri dan gejala penyakit sinusitis apa saja? Kondisi dengan gejala-gejala sinusitis ini mungkin akan bervariasi nih geng pada beberapa orang. Nah, berikut ini Kak Ya jelaskan nih beberapa gejala yang umum terjadi pada orang yang mengalami sinusitis, yaitu hidung sering tersumbat, kemudian kadang meler nih, kemudian juga ingus berwarna hijau atau bahkan kekuningan. Bisa disertai nyeri atau sakit di area wajah terutama di hidung, pipi, mata, dan juga dahi. Dan juga sakit tenggorokan, kelelahan, bau mulut atau halitosis, kesulitan mencium bau-bauan. Bisa juga disertai dengan sakit telinga nih geng. Kadang juga ada gejala lain yaitu demam. Pengobatan sinusitis bagaimana? Pengobatan sinusitis sendiri tergantung dari penyebab dan juga tingkat keparahannya ya geng. Jika masih dalam kondisi ringan, dokter biasanya akan memberikan obat sinusitis semprot atau obat dekongestan atau juga paracetamol nih apabila disertai dengan demam. Tetapi jika peradangan pada sinus disebabkan oleh infeksi, biasanya juga dokter akan meresepkan antibiotik. Selain itu, dokter mungkin akan melakukan prosedur seperti pembedahan alias operasi pada kasus-kasus yang disebabkan oleh
misalnya septum hidung yang menyimpang, kemudian juga adanya polip hidung, atau juga karena adanya pembesaran kongka, dan lain-lain. Pencegahan penyakit sinus bagaimana? Sinusitis sendiri bisa dicegah dengan mengurangi faktor resiko yang terjadi. Misalnya nih, hindari ya paparan zat pemicu alergi atau dikenal dengan alergen. Kemudian memakai masker nih saat kita bepergian, tidak merokok, hindari juga suhu yang terlalu dingin, dan lain-lain. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.